Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya membahas beberapa soal tentang hidrolisis garam. Nah, agar kalian dapat memahami penjelasan dan pembahasannya dengan baik, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oh iya, buat kalian yang baru pertama sekali main ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berkomentar yang bijaklah pada kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai lihat soal-soalnya. Ini soal pertama, lakukan analisis apakah larutan garam berikut mengalami hidrolisis atau tidak. Jika mengalami hidrolisis, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Oke, jadi ada 5 garam di sini. Hidrolisis itu ada yang tidak terhidrolisis, ya. Jadi ada garam yang tidak terhidrolisis. Ada garam yang terhidrolisis parsial. Parsial itu terbagi dua, bisa parsial asam, bisa parsial basa. Ada juga garam yang mengalami hidrolisis total. Nah, kelima 5 garam ini kita akan cek dia masuk kategori yang mana. Oke, begini caranya ya. Yang pertama PbNO32. Ini kita ionkan. Pb2+ tambah 2NO3-. Nah, Pb2+ adalah kation yang berasal dari PbOH2, suatu basa yang lemah, sedangkan NO3- berasal dari asam HNO3, suatu asam yang kuat. Ini sudah familiar sekali dengan HNO3 ya. Nah, kation yang berasal dari basa lemah itu bisa mengalami ini hidrolisis. Tetapi anion yang dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Oke, jadi lengkapnya begini reaksinya ya. Pb2+ plus H2O menghasilkan PbOH2 plus H+. Nah, di sini 2+, di sini 1+, jadi kita kali 2 sini. Lalu H2O-nya juga dikali 2. Nah, untuk NO3- seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah anion yang berasal dari asam kuat, ini tidak bereaksi, tidak terhidrolisis. Jadi ini mengalami hidrolisis yang parsial ya, karena cuma satu saja ion yang mengalami hidrolisis parsial. Parsialnya apa? Ini lihat dari sini, karena ini H+, maka ini adalah parsial asam. Saya tulis deh ya. Paham ya? Yang pertama. Kita coba yang selanjutnya ya. CO3 kita ionkan 2NH4+ tambah CO3 2-. NH4+ berasal dari NH4OH, suatu basa yang lemah. CO3 2- berasal dari H2CO3, juga asam yang lemah. Nih, jadi sama-sama lemah nih penyusunnya. Nah, jadi kedua-duanya ini, kation dan anion ini, dapat mengalami hidrolisis. Reaksinya begini. NH4+ tambah H2O menghasilkan NH4OH plus H+. Ini sudah balance langsung nih reaksinya. Lalu CO3 2- plus H2O menghasilkan H2CO3 plus OH-. Ini ada -2, 2- di sini, ini kita kali 2 nih. Ini juga H2O-nya kali 2. Nah, ini dua-duanya mengalami hidrolisis, maka ini dikatakan hidrolisis total. Begitu ya. Nah, kalau ditanya lagi, ini jadi asam atau basa? Tergantung harga dari Kb dan Ka-nya ini, penyusun-penyusunnya ini. Ya, itu nanti akan ada juga di video selanjutnya ya. Oke, sekarang kita yang ketiga. KNO3 kita ionkan jadi K+ tambah NO3-.
K+ berasal dari KOH, suatu basa yang kuat. NO3- berasal dari HNO3, suatu asam yang kuat. Jadi dua-duanya ini tidak mengalami hidrolisis. Jadi K+ tambah H2O. Ini ya. NO3- plus H2O. Nah, jadi ini masuk kategori tidak terhidrolisis. Oke, itu yang garam yang ketiga. Garam yang keempat, MgSO4. Ionkan jadi Mg2+ tambah SO4 2-. Mg2+ berasal dari MgOH2, suatu basa lemah. Jadi Mg2+-nya bisa mengalami hidrolisis. SO4 2-nya, ini langsung ya, dari H2SO4, suatu asam yang kuat. Jadi tidak mengalami hidrolisis. Reaksinya Mg2+ tambah H2O menghasilkan MgOH2 plus H+. Ini karena 2+, ini jadi kali 2, ini kali 2. Lalu SO4 2- plus H2O tidak bereaksi. Jadi ini yang terbentuk ya, asam ya, karena cuma satu ion saja yang bereaksi. Jadi ini tergolong parsial ya, parsial asam. Satu lagi terakhir, Na2HPO4, ionkan 2Na+ tambah HPO4 2-. Oke, Na+ ya sudah pada tahu ya pasti, dari NaOH, suatu basa yang kuat. Ini HPO4 2- dari H2PO4-, asam yang lemah ya. Jadi ini nggak bisa mengalami hidrolisis, ini yang bisa. Nah, reaksinya Na+ tambah H2O tidak bisa ya. Lalu HPO4 2- 2 plus H2O menghasilkan H2PO4- plus OH-. Nah, jadi ini karena cuma satu kation yang bisa ion yang bisa bereaksi dengan air atau terhidrolisis, jadi ini tergolong juga yang parsial. Namun parsialnya adalah parsial yang basa. Dari sini lihatnya ya. Oke, ini satu soal tapi banyak sekali ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan yang saya jelaskan saat ini. Oke, kita masih punya satu soal lagi yang masih mirip-mirip berhubungan dengan soal seperti sebelumnya tadi nih ya. Nah, ini menanyakan bagaimana warna kertas lakmus merah dan warna kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan ini. Ada 5 garam ini. Oke. Nah, saya ngerjainnya inilah berurutan saja nih. AlCl3, CuSO4, BaNO32, KCN, Na2, CO3. Oke, lalu di sini ada asam basa penyusunnya ya. Ini asam basanya, asam penyusun, basa penyusunnya. Lalu lakmus merah, lakmus biru. Harusnya pakai tabel tapi agak susah menulis tabelnya dengan keadaan seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Asamnya kan kalau ini AlCl3 pasti tahu ya.
Ini dari HCl, asam yang kuat. Basanya AlOH3. Ini basa lemah. Oke, jadi yang dominan yang kuat kan HCl. Nah, jadi karena ini asam, maka asam sifatnya kan memerahkan lakmus. Jadi merah tetap merah, biru jadi merah. Gitu ya caranya ya. CuSO4, asamnya kan H2SO4, asam yang kuat. CuOH2, basa lemah. Ini yang dominan yang kuat juga nih, yang kuat yang asam ya, memerahkan lakmus juga. Yang ketiga, asamnya nih HNO3, asam yang kuat. Basanya BaOH2, basa yang kuat. Nah, ini sama-sama kuat, jadi lakmus merah tetap akan merah, lakmus biru tetap akan biru. Nah, begitu caranya. KCN, ini kan asamnya HCN, asam lemah. Basanya KOH, basa kuat. Berarti yang dominan yang basa ya. Maka sifat basa membirukan kertas lakmus. Merah jadi biru, biru tetap biru. Satu lagi, Na2CO3, asamnya dari asam karbonat, H2CO3, asam yang lemah. Basanya NaOH, basa kuat. Jadi yang menang di sini yang dominan basa yang kuat, membirukan lakmus. Oke, selesai adik-adik. Jadi itulah kurang lebih bagaimana cara untuk menentukan sifat dari garam berdasarkan asam basa penyusunnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang belajar ini ataupun yang akan mereview ulangan dengan video ini. Oke, update terus video-video berikutnya di channel Vibe and Chemistry. Sampai jumpa.